Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wajhan Yazila dengan NIM 22065017, Prodi Pendidikan Teknik Elektronika dari Seksi 67. Baiklah, di sini saya akan membacakan analisis tentang permasalahan pendidikan yang terjadi di Indonesia. Yang pertama, pemerataan pendidikan di Kota Palu. Kutipan dari artikel Metro Sulation pada tanggal 11 Juni tahun 2021. Ada beberapa permasalahan pendidikan yang terjadi di Kota Palu, tepatnya SD Impres 2 Kawatuna. Akses lembaga pendidikan di wilayah Dusun Uwentumbu, Desa Kawatuna, Sulawesi Tengah menghadapi banyak kendala. B. Sarana fisik dan prasarana pendidikan sangat tidak memadai sehingga latex harus digunakan sebagai tempat belajar. C. Kekurangan guru. Faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan ini adalah satu, wilayah Indonesia yang sangat luas. Dengan kondisi geografis yang berbeda, belum meratanya persebaran pendidikan di Indonesia disebabkan oleh kondisi geografis. Keberadaan Indonesia wilayah yang sangat luas sehingga sangat sulit untuk menjangkau semua daerah, apalagi daerah pelosok dan terpencil. Yang kedua, kurangnya sarana dan prasarana. Daerah terpencil dan ekonomi lemah akan sulit untuk diisi dengan sarana dan prasarana pendidikan. Yang ketiga, kurangnya sumber daya manusia pengajar. Kekurangan guru menyebabkan rusaknya infrastruktur dan distribusi guru yang tidak merata di seluruh wilayah Indonesia. Berikut upaya penanggulangan permasalahan ini adalah satu, sistem pamong masyarakat, orang tua, dan guru di beberapa provinsi. Pembentukan sekolah terbuka dan berbagai kegiatan lain yang membantu mewujudkan pendidikan. Yang kedua, manajemen pendidikan. Tenaga kependidikan mendistribusikan guru berkualitas ke daerah terpencil dan meningkatkan kesejahteraan guru, memperbaiki sarana dan prasarana yang rusak. Yang kedua, jumlah siswa putus sekolah atau kuantitas. Artikel ini menjelaskan betapa banyaknya siswa sekolah dasar tidak bisa di universitas. Tentang hal ini disebabkan jumlah SD tidak sebanding dengan jumlah SMP. Dari data dalam artikel diketahui bahwa daya tampung SMA negeri hanya 13.427 siswa, yang jumlahnya hanya sekitar 20% dari jumlah siswa SD yang akan masuk SMP. Faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan ini, satu, laju pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat dicapai dengan menimbulkan ketimpangan. Karena persebaran penduduk, beberapa daerah padat penduduk akan kekurangan fasilitas, termasuk perlengkapan sekolah dan pendidikan sekolah. Yang kedua, aspirasi masyarakat. Banyak orang tua yang mendorong anaknya untuk bersekolah karena berharap pendidikan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Hal ini berdampak pada peningkatan lalu lintas siswa dan jumlah siswa yang tidak lagi bersekolah. Upaya penanggulangan permasalahan ini, satu, manajemen pedagogis, menganalisis ketersediaan sekolah berdasarkan jumlah siswa. Yang kedua, pengembangan perguruan tinggi terbuka. Pengembangan perguruan tinggi terbuka akan membantu kebutuhan pendidikan. Yang ketiga, kualitas pendidikan di Kalimantan.
Artikel ini dilaporkan oleh kalimantanreview.com pada tanggal 8 Juni pada tahun 2017 dengan syarat geografi menjadi topik pendidikan di Kalimantan. Artikel ini membahas berbagai persoalan pendidikan di Kalimantan, yaitu persoalan mutu pendidikan. Masalah yang tercantum dalam artikel ini adalah kurangnya ketersediaan, kondisi daerah terpencil, dan keterjangkauan layanan pendidikan serta rendahnya kualitas guru. Faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan. 1. Faktor sumber daya manusia untuk pendidik dan pelatih guru. Kurangnya kualitas guru secara tidak langsung dapat mempengaruhi kualitas pendidik. Kualitas pendidikan yang diterima siswanya, baik input maupun output. Ini juga bagaimana kompetensi terkait dengan tingkat kebahagiaan guru yang rendah. Yang kedua, budaya dan fasilitas yang ketinggalan zaman. Budaya dan fasilitas yang ketinggalan zaman merupakan salah satu penyebab rendahnya mutu pendidikan. Budaya masyarakat yang tidak terlalu memperdulikan pendidikan dapat menurunkan mutu pendidikan. Berikut upaya penanggulangan permasalahan. 1. Pengembangan keterampilan. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan dan pembinaan kepada guru agar kemampuan dan pengetahuan mereka berkembang seiring waktu. Yang kedua, memperkuat layanan pendidikan dan mengubah cara berpikir masyarakat tentang pendidikan. Mendorong peningkatan layanan pendidikan masyarakat lebih tertarik pada pendidikan. Empat, sarana dan prasarana kurang efektif. Artikel ini berjudul Potret Pendidikan di Pulau Teor, Maluku, hanya kelas 5 dan 6 yang dapat kursi. Artikel ini diambil dari tribunnews.com pada tanggal 11 tahun 2020. Karena sulit diterapkan, dalam pasal ini, permasalahan pendidikan yang dibahas berupa sarana dan prasarana yang kurang memadai, sehingga tidak dapat digunakan dengan baik dan efektif dalam proses belajar mengajar. SD Negeri Wehrmacht Lapang merupakan tumpuan masa depan anak-anak di Pulau Teor. Sayangnya, sekolah tersebut tidak dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap. Faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan ini adalah 1. Keterbatasan sarana dan prasarana. Kurangnya sarana dan prasarana merupakan salah satu masalah yang terjadi dalam pendidikan di Indonesia karena sarana dan prasarana tersebut tidak digunakan secara efektif karena jumlahnya yang terbatas. Yang kedua, keterbelakangan budaya dan usulan. Faktor lainnya adalah karena kondisi geografis dan sulitnya akses di daerah terpencil. Hal ini juga mengakibatkan alokasi sarana dan prasarana. Selanjutnya, upaya penanggulangan permasalahan. Penggunaan sarana dan prasarana yang ada secara efektif. Selain itu, masyarakat dan sekolah dapat bersinergi memanfaatkan sumber daya alam yang ada dengan sarana dan prasarana yang memadai.
Yang kelima, belajar di Palu kurang efektif. Artikel berjudul Pembelajaran Jarak Jauh dinilai kurang efektif di Kota Palu. Sumber artikel dari antaranews.com pada tanggal 28 Februari 2021. Dalam artikel ini menjelaskan bahwa terdapat beberapa permasalahan, yaitu kendala dalam pemanfaatan teknologi sebagai sarana pembelajaran daring, keterampilan guru yang kurang berkualitas dan banyak standar kompetensi akademik yang belum terpenuhi. Tidak semua siswa memiliki akses ke pendidikan digital, sehingga pembelajaran daring yang dimungkinkan menggunakan teknologi yang tidak mungkin dilakukan. Faktor yang mempengaruhinya yaitu satu, keusangan budaya dan peralatan. Keusangan budaya membuat masyarakat tidak mampu beradaptasi dengan perkembangan modern. Sarana fisik dan infrastruktur digital di setiap daerah sangat terbatas dan efektif, terutama di daerah terpencil. Yang kedua, kekurangan guru. Kekurangan guru di sekolah membuat berbagai kegiatan proses belajar mengajar menjadi sulit. Dalam pendidikan jarak jauh ini dengan jumlah pengajar yang sangat terbatas, sulit untuk menjangkau semua kebutuhan setiap individu siswa. Upaya penanggulangan permasalahan. Satu, inovasi pedagogis. Hal ini dapat dilakukan dengan membentuk kelompok belajar di bawah bimbingan guru agar pembelajaran menjadi lebih efektif. Yang kedua, penguatan iptek di bidang digital. Yang keenam, tidak relevansi program lulusan dengan bidang kerja. Artikel ini berasal dari bisnis.com pada tanggal 21 November tahun 2017. Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa saat ini lulusan SMK harus siap langsung bekerja atau melanjutkan sekolah. Namun, masih banyak siswa yang menganggur yang tidak bekerja atau melanjutkan pendidikan. Di antara lulusan SMK yang sudah bekerja, banyak yang bekerja di bidang non-spesialisasi. Dapat disimpulkan bahwa pelatihan yang diberikan tidak berkaitan dengan bidang pekerjaan yang dilakukan. Faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan ini adalah keterampilan bagi mahasiswa, khususnya peserta magang, agar mampu mempersiapkan diri untuk kerja nyata di lapangan. Guru harus mampu mengembangkan keterampilan siswa melalui keterampilan dan bukan hanya penjelasan teori. Upaya penanggulangan permasalahan. Pelatihan atau pelatihan guru. Pembinaan atau pelatihan akan membantu guru dalam meningkatkan keterampilannya sehingga dapat lebih meningkatkan keterampilan peserta didiknya. Khususnya para siswa magang dipersiapkan untuk dapat bekerja secara langsung. Yang kedua, melatih siswa dalam pelatihan kejuruan agar siap menghadapi dunia kerja.
Bekal berupa keterampilan atau kompetensi harus disediakan seluas-luasnya kepada siswa agar dapat menghadapi dunia kerja sesuai dengan dirinya bidang keahlian sehingga dapat dikaitkan dengan penelitian yang telah dilakukan. Yang ketujuh, rendahnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. Artikel ini berjudul Tertinggalnya Pendidikan Indonesia Karena Kualitas Guru yang Rendah. Terus dilatih dan dikembangkan kompetensinya agar segala aspek pendidikan yang diberikan kepada siswa terbarukan dan mampu menyesuaikan diri dengan zaman dan kebutuhan siswa saat ini. Artikel ini dilansir dari berita1.com pada tanggal 25 Maret tahun 2015. Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa terdapat beberapa kasus dalam pendidikan daerah Jambi, yaitu rendahnya kualitas guru dan ubah kebijakan pendidikan yang sering berubah-ubah menyebabkan pendidikan Indonesia tertinggal dari yang lain. Jika dikupas lagi, masih banyak ditemukan masalah pendidikan lainnya di daerah Jambi. Kurangnya kesejahteraan guru menjadi salah satu faktor yang menyebabkan guru tidak dapat bekerja secara optimal. Selanjutnya, kebijakan pemerintahan yang sering berubah. Selain faktor-faktor tersebut, perubahan kebijakan pemerintah, terutama dalam bidang pendidikan, seringkali berubah-ubah yang diikuti juga oleh perubahan kurikulum. Hal ini menyebabkan guru sulit menerapkan. Upaya penanggulangan permasalahan. 1. Perubahan kebijakan atau kurikulum yang sesuai. Dalam hal ini, penetapan kurikulum yang matang dan sesuai perlu dilakukan agar tenaga pendidik dan pendidikan dapat menyesuaikan diri dan mengembangkan kemampuannya dalam penguasaan kurikulum tersebut. Yang kedua, pemberian bimbingan atau pelatihan seperti diklat, PPG, dan lain-lain. Pelatihan dan bimbingan akan meningkatkan kemampuan dan kompetensi guru agar dapat lebih kompeten lagi dalam pelatihan lainnya, dalam hal pembaharuan pendidikan lainnya. Sekian dari saya. Apabila terdapat banyak kesalahan, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.